Selamat datang kembali di Buka Kartu. Nah, buat Anda yang belum, jangan lupa ya buat subscribe channel YouTube Buka Kartu biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya biar setiap kata yang kita ucapkan itu benar-benar didengerin. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Anda lagi seru-serunya jerita, tiba-tiba Anda sadar mata lawan bicara Anda udah mulai ngelirik ke ponselnya. Atau mungkin bahunya udah agak geser menjauh. Mereka mungkin masih senyum, masih ngangguk-ngangguk sopan, tapi Anda bisa ngerasain kalau mereka udah nggak di situ lagi. Jiwanya udah entah kemana. Sakit kan rasanya? Seringnya kita langsung mikir, wah jangan-jangan aku kurang pede, atau ceritaku ngebosenin kali ya. Padahal ya, sebetulnya masalahnya lebih simpel dari itu. Orang itu berhenti dengerin bukan karena Anda nggak menarik, tapi karena tanpa sadar, kita sendiri yang bikin mereka susah buat tetap nyambung. Jadi kuncinya itu satu, koneksi. Oke, sekarang kita masuk ke pilar yang pertama. Ini fondasinya nih. Biar didengerin, kita harus bisa bikin lawan bicara merasa aman, nyaman, dan diterima. Percaya deh, ini langkah paling krusial, bahkan sebelum Anda ngomong apa-apa. Di sini ada perubahan pola pikir yang penting banget. Coba deh berhenti berusaha jadi yang paling benar dalam sebuah obrolan. Soalnya waktu kita fokus membuktiin sesuatu, lawan bicara kita itu otomatis ngerasa disalahin. Ujung-ujungnya mereka defensif. Coba deh ganti pertanyaannya di kepala kita. Aku mau menang debat atau aku mau diterima? Karena sebagian besar obrolan itu bukan buat dimenangkan, tapi buat dirasakan. Nah ini nih yang kadang suka kebalik. Kita sering mikir harus nunjukin cerita yang sempurna, yang hebat, yang tanpa celah. Padahal yang justru bikin orang beneran nyambung itu bukan cerita yang mulus banget. Tapi justru momen-momen saat kita jujur, saat kita ragu, saat kita berani nunjukin sedikit aja sisi rapuh kita, disitulah koneksi yang tulus itu muncul. Segalanya itu berawal dari niat loh. Jadi sebelum ngobrol, coba deh dalam hati doain yang baik-baik buat orang di depan Anda. Waktu kita tulus ngelakuin ini, jadi susah banget buat kita ngejudge mereka. Dan saat rasa menghakimi itu hilang, pintu buat saling mendengarkan itu langsung kebuka lebar. Oke, pilar pertama soal koneksi udah. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Setelah fondasinya kuat, kita fokus ke apa yang kita omongin. Soalnya, ada beberapa kebiasaan umum yang tanpa sadar bikin orang malas dengerin kita. Ada beberapa kebiasaan yang jadi racun dalam percakapan. Misalnya gosip. Mungkin seru ya sesaat, tapi tanpa sadar orang lain bakal mikir, wah kalau dia bisa ngomongin orang lain kayak gitu di depanku, dia juga bisa ngomongin aku di belakang. Atau soal negativitas dan ngeluh terus-terusan. Ini tuh kayak nyebarin energi jelek yang bikin orang capek dan pengen cepet-cepet pergi. Ini trik yang super simpel, tapi efeknya dahsyat banget. Coba perhatiin deh, kata tapi itu sifatnya kayak tombol cancel. Dia menghapus semua yang diomongin sebelumnya. Beda banget sama kata dan. Kata dan itu justru kolaboratif. Dia membangun jembatan, bukan tembok. Coba deh rasain bedanya. Cuma ganti satu kata doang bisa mengubah seluruh suasana obrolan. Ada cara lain nih biar lawan bicara kita tetap terbuka. Coba deh mulai kalimat dengan saya atau aku. Jadi daripada bilang, kamu tuh bikin aku kesel, yang kedengerannya kayak nuduh. Coba ganti jadi, aku ngerasa kesel deh kalau. Dengan begini, kita bertanggung jawab sama perasaan kita sendiri, dan lawan bicara nggak merasa diserang. Jadi mereka nggak akan nutup diri. Oke, pilar terakhir kita, cara penyampaian. Ini bukan lagi soal apa yang Anda bilang, tapi gimana cara Anda menyampaikannya. Suara dan bahasa tubuh kita itu alat yang super kuat, bisa memperkuat pesan kita, atau malah bikin pesan kita jadi nggak nyampe sama sekali. Coba deh bayangin suara Anda itu punya kotak perkakasnya sendiri. Jangan ngomong dengan nada yang datar dan monoton terus. Itu resep paling jitu buat bikin orang ngantuk. Mainkan nada suara Anda buat ngasih warna. Pelankan tempo bicara kalau ada poin yang penting banget. Dan atur volume buat menarik perhatian, bukan buat mendominasi. Dan jangan lupa, tubuh kita juga ikut ngomong loh. Postur yang tegap itu nunjukin kepercayaan diri, kontak mata yang tulus itu ngebangun kepercayaan, dan gerakan tangan yang wajar itu bantu menekankan apa yang kita omongin. Semua ini tuh ngirim sinyal nonverbal yang bikin orang jadi lebih pengen dengerin kita. Jadi, kita udah bahas 3 pilar. Bangun koneksi, sampaikan dengan jelas, dan kuasai cara bicara. Tapi, ada satu ide utama yang sebenarnya ngiket semua ini jadi satu. Apa itu? Nah, ini dia intinya. Rahasia terbesar biar didengarkan itu bukan soal jadi orang yang paling keras suaranya, paling pinter, atau paling hebat di ruangan. Bukan.
Rahasianya adalah jadi orang yang paling tulus tertarik sama lawan bicara Anda. Saat Anda beneran nunjukin minat, orang lain itu secara alami akan membalasnya dengan perhatian mereka. Sesimpel itu. Nah, setelah kita bongkar semua ini, coba deh Anda pikirin sejenak. Dari semua teknik yang tadi kita bahas, kira-kira mana nih yang bakal Anda coba pertama kali? Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.